وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba Allah yang cinta kepada agama dan senantiasa rajin istiqomah untuk thalabul ilmi. Salawat beserta salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini Ustaz akan mencontohkan bacaan surah An-Nas. Yang kemarin Ustaz mencontohkan bacaan surah Al-Fatihah. Sekarang Ustaz akan mencontohkan bacaan surah An-Nas dengan menggunakan metode umi. Hadirin silakan yang memperhatikan, yang melihat, silakan membuka Al-Qur'annya surah An-Nas. Ustaz akan memulai dari ta'awud dan basmalah. Kemarin Ustaz sudah menjelaskan nada metode umi ini ada dua, ya. Yang pertama rendah dan yang kedua adalah tinggi. Masih ingatkah? Ingat ya. Oke, kita tes ya, ta'awud dan basmalahnya. Ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ta'awud dan basmalah. Jika ta'awud dan basmalah benar dalam membacanya, insyaallah ke surat yang lain atau ke ayat yang lainnya akan dimudahkan oleh Allah. Kebanyakan ketika kita belajar nih ya, ta'awud dan basmalahnya tidak diperhatikan. Nah, kita mulai dengan ta'awud dan basmalah dengan bacaan yang benar. Baik, kita langsung saja. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat ya. 6 ayat, silakan dibuka surah An-Nasnya. Ustaz akan bacakan ayat 1 dan 2 dengan nada rendah dan tinggi. Perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu nada rendah. Nah, ketika nas ya, ujung ayat ini kan ada huruf sin. Maka untuk mensempurnakan huruf sin, mulut kita meringis nas gitu ya, agar sempurna pengucapan huruf sin. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, perhatikan di mulut Ustaz.
Itu ayat pertama. Kemudian ayat kedua, Malikin nas. Nah, ada juga nih ya kebanyakan, bukan kebanyakan. Ustaz juga kalau mengajar anak-anak nih banyak maknya dipanjangkan. Malikin. Nah, itu salah ya. Kita praktekkan dengan nada tinggi ini, maknya jangan diayunkan, tapi dipercepat. Malikin nas. Seperti itu. Ustaz ulangi lagi ya. Ayat 1 dan ayat 2 dengan nada rendah dan tinggi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, itu ya. Dua nada rendah dan nada tinggi. Selanjutnya ayat ketiga dan keempat. Jadi Ustaz contohkan dua ayat ya, agar nada rendah dan tingginya masuk. Kalau sekaligus 1 sampai ayat 6 khawatir ya, hadirin tidak bisa mengikuti. Sekarang ayat 3 dan ayat keempat. Ilahin nas, rendah. Ilahin nas. Diperhatikan juga mulut ketika ujungnya nas, sin. Kenapa harus meringis? Karena itu kasroh, si. Setiap kasroh ya, maka harus meringis agar jelas pengucapan harokat kasrohnya. Kebanyakan ketika ujungnya ya itu tidak sempurna. Kadang nas tidak meringis, akhirnya sinnya tidak sempurna. Itu ayat ketiga. Sekarang ayat keempat dengan nada yang tingginya. Min syarril waswasil khannas. Nah, ketika nih di minsya, nah itu hukum tajwidnya adalah ikhfa, maka diikhfakan. Bagaimana caranya? Ketika min ya, mulut kita ya, harus sudah berada di huruf shin. Di situ ada shin besar. Jadi minsya, jangan minsya. Nah itu telak ya. Itu tidak ikhfa, itu langsung berdengung minsya. Nah, bagaimana cara mengikhfakannya? Berarti lidah kita nih ya, ketika dengung min, maka lidah kita harus berada di huruf setelah nun sukunnya. Nah, di sini nun sukunnya ada huruf shin, maka lidah kita sudah berada di huruf shin. Ancang-ancang ya ketika min itu. Misha. Jangan minsya. Misyarril waswasil khannas. Seperti itu. Sekarang Ustaz ulangi lagi ya. Ayat ketiga dan keempat dengan nada rendah dan tinggi. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Seperti itu. Nanti kita gabungkan ya. Selanjutnya ayat ke-5 dan ke-6. Nah, ini yang terakhir ya. 5 dan ke-6. Perhatikan. Ayat ke-5. Alladzi yuwaswisu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu harokat lumahnya monyongkan ya, supaya jelas harokat lumahnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sama ya, ketika ujungnya sin meringis. Kemudian ayat ke-6, minal jinnati wan nas. Nah, kenapa Ustaz
kok ujungnya direndahkan padahal ini nada tinggi. Nah, karena di situ ayatnya terakhir ya, maka meskipun itu haknya nada tinggi, maka turunkan. Karena kalau ditinggikan itu seolah-olah ada ayat lagi ya. Apalagi kalau nanti jadi imam misalnya, minal jinnati wan nas, tinggi. Nah, seolah enggak enak kan? Enggak ada. Seolah-olah ada ayat lagi. Maka turunkan. Ketika tinggi nadanya, ujungnya turunkan. Minal jinnati wan nas. Nah, hadirin perhatikan ya, ketika dengunya ya. Dengung ayat 1 ke ayat kedua dan selanjutnya ke ayat sampai ayat 6 itu harokat panjang dengungnya harus sama. Misalkan ya, tadi Ustaz contohkan dengungnya 4 harokat. Nah, maka ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat 6 dengungnya juga harus 4 harokat. Tidak boleh ayat ke-1 dengungnya 4 harokat, ayat kedua 2 harokat. Tidak, itu tidak konsisten. Dan itu tidak tartil namanya ya, karena tidak memberikan haknya. Begitu hadirin ya. Itu contoh bacaan surah An-Nas. Nah, sekarang Ustaz akan membacakan surah An-Nas ayat 1 sampai ayat 6 ya, full dari nada rendah dan nada tinggi. Silakan hadirin untuk mengikuti ya sama-sama. Dari ta'awud dan basmalah. Wahid, isnani, thalathan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, seperti itu ya hadirin. Baik, pertemuan kali ini Ustaz cukupkan ya. Silakan hadirin untuk bisa mempraktikkan ya, di rumah ya, bersama keluarga maupun sama anak-anaknya ataupun ketika mengajarkan ke binaan hadirin ya. Baik, cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk Ustaz dan umumnya bagi yang mendengarkannya. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.